Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wondo dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi pada mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio dengan tema Analisis Rasio Likuiditas Kinerja Keuangan pada perusahaan PT Semen Batu Raja untuk periode 2016 sampai dengan 2020. Apa sih yang melatar belakangi dari penelitian yang saya buat? Nah, itu tentunya adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam konteks industri semen di Indonesia. Penelitian ini penting karena analisis rasio keuangan itu dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan yang pada akhirnya itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Dalam konteks global yang kompetitif, penelitian kinerja keuangan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan PT Semen Batu Raja dan bagaimana hal tersebut dapat diukur dan dievaluasi. Pada penelitian yang saya buat, itu menggunakan penelitian kualitatif, yakni pendekatan yang menggunakan objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan untuk prosedur penelitian, itu saya menggunakan studi kasus naratif dan analisis isi. Dengan data sekunder, yaitu laporan tahunan PT Semen Batu Raja pada periode 2016 sampai dengan 2020. Sementara untuk teknik pengumpulan data, itu menggunakan observasi partisipan yang melibatkan perbandingan perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk pengumpulan data sendiri, yaitu dengan dokumentasi melibatkan data tulisan, gambar yang diperoleh melalui media cetak, website, dan blog ilmiah, termasuk juga laporan keuangan dari Semen Batu Raja itu sendiri. Untuk hasil dari analisis rasio likuiditas kinerja keuangan PT Semen Batu Raja untuk periode 2016 sampai dengan 2020, itu menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat itu digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Laporan keuangan tahunan perusahaan dianalisis untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Hasil analisis itu menunjukkan bahwa PT Semen Batu Raja memiliki kinerja keuangan yang baik selama periode tersebut. Dalam analisis current rasio, itu ditemukan hasil sebesar 206,01%. Dengan nilai rata-rata current ratio yang tercapai, kinerja perusahaan dianggap baik karena memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara untuk quick ratio itu didapatkan hasil sebesar 80,40%. Dengan nilai rata-rata quick ratio yang tercapai, itu kinerja perusahaan dianggap baik karena memenuhi standar yang ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan PT Semen Batu Raja selama periode 2016 sampai dengan 2020 berdasarkan pandangan Kasbir menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai yang baik. Hal ini disebabkan oleh rasio likuiditas yang mencapai nilai standar dalam perhitungan rata-rata dari 5 indikator kinerja keuangan selama 5 tahun. Dalam jurnal ini, analisis teknikal yang digunakan meliputi analisis rasio likuiditas kinerja keuangan PT Semen Batu Raja pada periode 2016 sampai dengan 2020. Rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat itu digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik selama periode tersebut berdasarkan rasio likuiditas yang diukur. Bagaimana terkait dengan efisiensi pasar? Nah, dalam jurnal ini, efisiensi pasar itu tidak secara eksplisit dibahas. Namun, analisis kinerja keuangan itu dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pasar menilai dan merespon kinerja perusahaan tersebut. Analisis rasio likuiditas dan kinerja keuangan itu dapat memberikan indikasi tentang sejauh mana pasar efisien dalam menilai perusahaan tersebut. Studi ini memberikan wawasan tentang kinerja keuangan perusahaan
dan dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana pasar bereaksi terhadap kinerja perusahaan tersebut. Sekian, paparan dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.